Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Pinkan Kumenap. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 5 program studi statistika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai performa data penjualan dari PT Kimia Farma di tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagai bagian dari hasil proyek akhir Rakamin Akademi yang berkolaborasi dengan PT Kimia Farma. Seperti yang dapat dilihat di layar, judul yang akan saya bawakan yakni Kimia Farma Business Insight Performance Review tahun 2020 dan sampai tahun 2023. Sebelum masuk kepada topik utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai background saya, di mana saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 program studi statistika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa dengan nilai IPK terbaik di tingkat program studi. Selain itu, dalam segi kemampuan, saya memiliki kemampuan dalam pengolahan data dan juga pengoperasian perangkat lunak administratif seperti Microsoft Office, serta kemampuan visualisasi data melalui Google Looker dan pemrograman RStudio. Selain itu, yang baru saya pelajari yakni BigQuery. Nah, dalam hal minat, saya juga memiliki minat di bidang pengolahan dan visualisasi yang dimana hal ini diwujudkan melalui proyek akhir dari visualisasi data dan juga analisis perancangan survei mengenai survei analisis preferensi masyarakat Cilegon terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah singkat atau kilas balik dari PT Kimia Farma itu sendiri. Dan bagi yang belum tahu, apa sih sebenarnya dan siapa sih PT Kimia Farma itu? Jadi, pada dasarnya, berdasarkan sejarah singkat yang dikutip dari sumber resmi Kimia Farma, perusahaan Kimia Farma itu pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1817, yang dimana didirikannya perusahaan kimia farma ini juga sekaligus menjadi pelopor perusahaan industri farmasi pertama yang ada di Indonesia. Nah, namun perlu diketahui nama kimia farma sendiri itu pada awalnya tidak semata-mata langsung kimia farma saja, tetapi dahulu itu bernama NV Chemicalian Handle Redchem Co. Yang dimana berdasarkan kebijaksanaan dan nasionalisasi pada masa awal kemerdekaan tahun 1958, pada akhirnya itu mengalami peleburan sehingga menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Nah, tepat di tanggal 16 Agustus tahun 1971, statusnya itu berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Dan sejak di tanggal 4 Juli tahun 2001 secara resmi berubah menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Nah, yang dimana PT Kimia Farma Persero Tbk ini juga menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya perkembangan di tahun 2014 di mana PT Kimia Farma itu telah menjadi healthcare company hingga perkembangannya di tahun 2020 di mana PT Kimia Farma menjadi holding BUMN farmasi yang menjadikan Kimia Farma itu sebagai salah satu anggota di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada project portfolio mengenai performa dashboard analytics. Jadi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang secara singkat eh, mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari project ini. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa PT Kimia Farma itu merupakan perusahaan industri farmasi yang telah terkoneksi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, yang dimana PT Kimia Farma itu senantiasa berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan, baik itu layanan produk, kemudian laboratorium, dan sebagainya yang merata, yang tentunya merata bagi masyarakatnya. Nah, komitmen ini menjadikan PT Kimia Farma itu mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang terus berkembang, terutama di masa pandemi. Dan kemampuan ini tentunya tidak terlepas dari adanya konsistensi penerapan analisis data yang komprehensif sebagai penunjang ketahanan bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk itu, dalam mencapai konsistensi dan juga penerapannya, tentunya harus diperlukan evaluasi kinerja bisnis melalui proses analisis dan juga visualisasi pada periode 2020 hingga 2023, yang dalam hal ini nantinya akan saya tampilkan hasil dari visualisasi dashboardnya. Nah,
Evaluasi kinerja ini tentunya menjadi langkah penting, baik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan strategi yang tepat. Nah, apa saja sih sumber data yang saya gunakan, yakni mulai dari final transaction atau data transaksi penjualan, inventory atau inventories produk, kantor cabang atau data pada kantor cabangnya, dan data informasi produknya. Nah, lalu bagaimana sih problem statement yang menjadi batasan masalah utama yang nantinya akan saya gambarkan melalui visualisasi dashboard analitik itu? Jadi, yang pertama kita akan menganalisis bagaimana sih tren penjualan PT Kimia Farma selama periode 2020 hingga 2023. Lalu, provinsi mana saja sih yang memiliki total transaksi cabang tertinggi pada tingkat provinsinya? Lalu, provinsi mana saja yang memiliki total penjualan cabang tertinggi pada tingkat provinsi dan produk apa saja yang memiliki profit-profit tertingginya. Dan terakhir, mengapa cabang dengan rating tertinggi itu justru memiliki rating transaksi terendah atau adakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. Nah, problem-problem inilah yang nantinya akan saya gambarkan ke dalam suatu visualisasi sajian grafis guna untuk menghasilkan bahan evaluasi baru bagi PT Kimia Farma ataupun pengguna untuk dapat menentukan strategi-strategi yang tepat dalam memperoleh ketahanan bisnisnya. Baik, sebelum masuk kepada visualisasi analisis dashboard, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembuatan dan juga penggabungan dataset yang akan digunakan sebagai landasan dasar dalam membuat visualisasi dashboard analitik itu sendiri. Nah, pertama-tama langkah yang diperlukan ialah dengan mengimport dataset ke dalam BigQuery. Dalam hal ini saya menggunakan tools yang bernama BigQuery. Nah, jadi step pertama kita dapat meng-create project BigQuery yang dimana dalam meng-create project ini kita bisa memberi nama project kita yakni Rakamin KF Analytics. Lalu kita bisa klik tombol biru yang bernama create ini. Selanjutnya, di bagian step kedua, kita bisa meng-create dataset. Jadi, setelah kita meng-create project, kita dapat meng-create dataset. Nah, dataset sendiri, karena kita memiliki 4 data yang meliputi KF Final Transaction, Inventory, kantor cabang, dan produk, maka dari itu, untuk step kedua dan juga step kedua dan juga step ketiga ini akan dilakukan secara berulang, berdasarkan dengan data-data yang akan kita tuju nantinya. Nah, yang dimana dalam hal ini untuk create dataset karena saya mencontohkan untuk final transaction, maka dataset ID-nya bisa kita beri nama KF Final Transaction. Lalu location tab-nya kita bisa pilih multi region dan kita bisa pilih create dataset. Selanjutnya untuk create table di sini kita bisa masukkan source-nya untuk salad filenya itu KF Final Transaction karena saya mencontohkan KF Final Transaction dengan file formatnya CSV dan destination-nya di sini datasetnya kita beri nama Kimia Farma. Selanjutnya kita bisa pilih create table. Nah, jika kita lihat result of the tables untuk secara keseluruhan karena kita telah membuat 4 data mulai dari KF Final Transaction sampai kepada produk di sini akan muncul 4 data di dalam dataset Kimia Farma. Nah, sebelum masuk kepada tabel analisa sebagai tabel dasar dalam pembuatan visual dashboard analitik, di sini saya akan memperlihatkan sekilas bagaimana sih tampilan dari BigQuery sesungguhnya ketika kita sudah berhasil membuat data-data mentah tadi atau sudah berhasil mengimport data-data mentah sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi di sini ketika kita pilih dataset Kimia Farma dengan mengklik tanda panah ini, maka akan muncul nih data-data seperti KF Final Transaction, Inventory, kantor cabang, dan juga produk sebagai data yang sudah kita import tadinya. Nah, di sini kita bisa klik kalau kita ingin melihat final transaction, kita bisa klik final transaction, lalu kita bisa klik preview, dan di sini muncul beberapa variabel-variabel yang ada pada data KF final transaction. Begitupun misalnya untuk inventory.
muncul untuk variabel-variabel yang terdapat di dalam KF inventory. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tabel analisa. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tabel analisa ini pada dasarnya merupakan tabel gabungan keseluruhan data, baik data final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk yang nantinya akan digunakan sebagai tabel dasar dalam pembuatan visualisasi dashboard. Jadi, pada saat membuat visualisasi dashboard analitik melalui Looker atau Google Data Studio, maka data yang digunakan itu tidak lagi data satuan seperti final transaction, inventory, ataupun produk. Tapi kita menggunakan tabel analisa. Nah, bagaimana sih membuat tabel analisa hingga menghasilkan variabel-variabel seperti ini? Nah, jadi saya akan menjelaskan sintaks dari BigQuery untuk membuat tabel analisa ini. Nah, untuk membuat tabel analisa ini, kita harus perlu menuliskan terlebih dahulu SQL query-nya. Yang dalam hal ini, saya sudah menuliskan untuk query-nya, yakni sebagai berikut. Nah, ini merupakan tampilan dari SQL query yang telah saya tuliskan untuk membuat tabel analisa. Nah, jadi karena kita akan membuat data baru yang merupakan data gabungan dari keempat data sebelumnya, maka function yang diperlukan kita perlu meng-create or replace table yang dimana kita ambil dari project kita, yakni Rakamin KF Analytics dari dataset Kimia Farma yang kita beri nama tabel analisa. Jadi tabel analisa ini merupakan pemberian nama tabel untuk nantinya tabel gabungan yang diperlukan. Jadi dalam hal ini saya beri nama tabel analisa. Lalu di sini kita dapat menginputkan keseluruhan variabel yang diperlukan seperti transaction ID, date, branch ID, branch name hingga kepada discount percentage. Nah, apa sih fungsi atau makna dari inisial yang ada di depannya ini seperti T, KC, dan P? Jadi pada dasarnya secara singkat inisial-inisial ini saya inputkan sebagai bantuan atau sekedar nama pendek untuk nantinya mempermudah pada saat proses penggabungan pada kode di paling bawah nanti. Nah, jadi T ini merujuk kepada transaksi, kemudian KC itu berarti kantor cabang, eh, dan P itu berarti produk atau tabel produknya. Nah, selanjutnya masuk kepada subsection kode yang kedua selanjutnya. Nah, di sini kode yang diperlukan adalah untuk menentukan perhitungan analisis bisnisnya. Jadi, di sini case di mana P price-nya itu kalau kurang dari sama dengan 50.000, maka dia akan 0,10, dituliskan kriteria-kriterianya hingga selain daripada itu, maka akan diinputkan sebesar 0,30 dan ini diambil dari persentase gross labanya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung net sales atau harga setelah diskonnya. Nah, jadi untuk harga setelah diskon ini, kode ini pada dasarnya digunakan untuk menghitung harga aktualnya setelah diskon diberikan kepada pelanggan dengan rumusnya sebagai berikut, seperti yang dapat dilihat di layar. Nah, kemudian setelah kita menentukan net sales-nya, kita juga menuliskan juga nih net profit-nya. Di mana net profit-nya ini kita akan menghitung laba bersihnya. Laba bersih dari penjualan setelah diskon dan marginnya diterapkan. Nah, lalu di bagian terakhir juga kita akan memberikan rating bagi rating pelanggan terhadap transaksi yang ada. Jadi setelah kita menentukan net sales dan juga net profit dengan kriterianya seperti ini, maka kita melanjutkan dengan menentukan rating pelanggan berdasarkan rating transaksinya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian subsection kode terakhir ini merupakan penggabungan. Artinya di kode ini secara keseluruhan itu bertujuan untuk menggabungkan data-data tadi untuk menjadi satu kesatuan. Nah, lalu apa sih maksud dari kode-kode function seperti from, join, on yang digunakan pada subsection kode terakhir ini? Jadi, untuk bagian pertama di sini itu ditujukan untuk mengambil data dari tabel KF Final Transaction yang berisi semua data transaksi. Nah, kemudian function join di sini itu ditujukan untuk
function join di sini ditujukan untuk menggabungkan data transaksi. Join dan bagian on di sini ditujukan untuk menggabungkan data transaksi dengan data kantor cabangnya berdasarkan kolom yang sama, yaitu kolom yang sama adalah branch ID. Nah, selanjutnya hal yang sama juga dilakukan, tetapi yang membedakan kolom yang sama di sini kalau sebelumnya branch ID, pada bagian paling akhir kolom yang sama ini digabungkan dengan produk ID-nya. Nah, berikut keseluruhan dari kode yang digunakan dalam membuat tabel analisa. Nah, kemudian kita bisa mengklik atau mencet tombol run di sini, lalu nantinya akan muncul tabel analisa di bagian dataset kimia farma. Dan di sini langsung bisa kita lihat melalui preview. Di sini kalau kita lihat terdapat banyak sekali variabel-variabel yang terlibat karena uh, tabel analisa ini merupakan gabungan dari keempat tabel tadi yang sudah kita gabungkan melalui SQL query-nya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat dashboard analitik atau visual dashboard analytics melalui tabel analisa tadi. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih hasil dari visualisasi dashboard analytics yang telah saya buat melalui Google Data Studio atau Google Looker. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat di layar, ini merupakan gambaran dari hasil visualisasi dashboard yang telah saya buat dengan berbagai fitur yang telah saya pilih dan juga berbagai plot yang telah saya pilih berdasarkan kriterianya. Terdapat beberapa spesifikasi fitur dalam pembuatan dashboard yang saya pilih. Yang pertama ada tampilan filter control, yang dimana tampilan filter control sendiri saya buat menjadi 6 variabel mulai dari provinsi, kota, cabang, produk, ID transaksi, dan juga tanggal. Nah, jadi tampilan filter control ini pada beberapa variabel akan nantinya akan memungkinkan pengguna ataupun PT Kimia Farma sendiri untuk dapat memilih dan juga melihat spesifik perkembangan, bagaimana perkembangan kinerja dan penjualan dari PT Kimia Farma berdasarkan keenam variabel ini. Fitur yang kedua yang saya gunakan yaitu tampilan snapshot data. Nah, apa sih snapshot data itu? Jadi pada intinya snapshot data ini memberikan ringkasan. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini di dalam dashboard yang saya gunakan dan saya buat di sini saya mencantumkan beberapa snapshot data atau ringkasan data mulai dari total penjualan, transaksi, keuntungan, total customer, kualitas cabang dan juga jumlah cabangnya. Nah, dengan adanya tampilan snapshot data ini, pengguna dapat langsung melihat nih, oh ternyata total penjualannya itu mencapai 347 M, kemudian total transaksinya mencapai 672,5 ribu, tanpa pengguna harus melihat bagaimana sih persebaran di antar provinsi itu. Nah, tampilan selanjutnya itu adalah plot data, dan dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis visualisasi data yang saya gunakan, seperti diagram deret waktu, diagram batang, table, kemudian ada geografis, dan juga ada pie chart. Sebelum masuk kepada apa sih insight yang bisa kita peroleh di dalam pembuatan visualisasi dashboard ini, di sini saya akan memperlihatkan tampilan secara langsung dari Looker Studio yang telah saya buat. Seperti yang telah saya jelaskan, di sini terdapat beberapa menu filter interaktif yang bisa dipilih seperti provinsi, kemudian ada cabang, kemudian ID transaksi, produk, kota, dan lain sebagainya. Dan di sini juga pengguna dapat memilih jika pengguna nantinya hanya ingin melihat kota Purwakarta atau Semarang, pengguna juga bisa melihat dengan mengklik bagian kotanya saja. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan data mulai dari total penjualan hingga kepada jumlah cabangnya, dan juga bagian utama yang menjadi elemen penting dalam visualisasi data yakni plot yang disajikan mulai dari diagram deret waktu hingga kepada pie chart. Nah, di sini kita masuk kepada insight
yang dapat kita peroleh melalui visualisasi dashboard analitik ini. Nah, pertama berdasarkan tren pendapatan periode 2020 hingga 2023. Nah, kalau kita lihat di sini melalui diagram deret waktu, mulai tahun 2020, pendapatan PT Kimia Farma tercatat kurang lebih 86,9 M berdasarkan net sales-nya. Nah, kemudian sebelumnya kalau kita analisis secara keseluruhan, ini ada sedikit terjadi fluktuasi di mana PT Kimia Farma mengalami penurunan dan juga kenaikan. Kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, kalau di tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 86,5 M. Nah, namun seiring berjalannya waktu di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sehingga menjadi 87,1 M. Nah, tetapi di tahun 2023 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 86,5 M. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga dapat menjadi evaluasi bagi pengguna dan juga bagi PT Kimia Farma tentunya untuk dapat menentukan bagaimana strategi agar nantinya dapat senantiasa bertahan dalam skala bisnisnya atau dapat senantiasa mengalami stabilitas dalam skala bisnisnya. Nah, selanjutnya di sini ada sajian dari diagram batang mengenai top 10 transaksi cabang provinsi tertinggi dan juga top 10 total penjualan provinsi yang tertinggi. Dan di sini kalau kita lihat keduanya sama-sama diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan total transaksi dan juga transaksi cabang dan juga total penjualan yang tertinggi. Sementara yang dua terendah itu ditempati oleh Riau dan juga Kalimantan Timur. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari dua diagram batang ini, hal ini dapat menjadi evaluasi juga, bahan evaluasi bagi pengguna nantinya untuk melakukan strategi yang tepat agar bagaimana Provinsi Riau dan Kalimantan Timur khususnya untuk bisa menaikkan atau total transaksi atau total penjualannya sehingga tidak memiliki ketimpangan yang cukup jauh nilainya dengan Jawa Barat ataupun Sumatera Utara. Nah, strategi yang mungkin bisa dilakukan dan ditawarkan dan menjadi rekomendasi seperti salah satunya melalui riset pasar ataupun evaluasi cabang secara berkala di setiap cabangnya ataupun pemasaran secara lokal dengan mengandalkan masyarakat-masyarakatnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada visualisasi dari data table mengenai top 5 rating cabang tertinggi namun memiliki transaksi yang terendah. Nah, di sini kalau kita lihat Provinsi Jambi dan juga Provinsi Papua Barat itu menjadi provinsi dengan rating cabang tertinggi namun memiliki transaksi yang terendah. Nah, transaksi yang rendah. Nah, sayangnya kedua hal ini dirasa memiliki cukup ketimpangan karena keduanya memiliki rating cabang yang tertinggi, namun sangat disayangkan masih memiliki transaksi yang cukup rendah. Nah, hasil ini tentunya bisa menjadi suatu kajian baru bagi PT Kimia Farma untuk dapat memanfaatkan peluang dan juga potensi ekspansi seperti misalnya melalui edukasi produk terhadap masyarakat, kemudian seminar kesehatan di provinsi-provinsi ini, ataupun dengan kerjasama melalui distribusi lokal. Nah, di sini juga kita bisa lihat total profit untuk masing-masing provinsi seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan seluruh wilayah dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia melalui peta geografis ini. Nah, kemudian proporsi penjualan produk dan juga produk dengan profit yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kedua visualisasi ini, pada proporsi penjualan produk dan juga produk dengan profit tertinggi itu diperoleh melalui produk Psycholeptics yang dimana produk ini bisa dibilang menjadi produk dengan kontribusi yang signifikan terhadap profit walaupun dengan volumenya yang mungkin cukup belum tidak dominan. Dan di sini juga dapat menjadi evaluasi secara keseluruhan bagi PT Kimia Farma dan juga pengguna untuk menentukan bagaimana strategi yang tepat dalam memproduksi dan juga mengatasi beberapa produk-produk yang mungkin masih belum memiliki profit dengan nilai jual yang tertinggi.
Nah, ini secara keseluruhan hasil dari dashboard analytics PT Kimia Farma sebagai evaluasi di tahun 2020 hingga 2023. Sehingga nantinya diharapkan PT Kimia Farma dapat senantiasa bertahan dalam industri farmasi yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai visualisasi dashboard analitik sebagai bagian dari final project Rakamin yang berkolaborasi dengan PT Kimia Farma. Semoga dapat memberikan insight-insight baru yang bermanfaat. Terima kasih.